Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ida Purnamasari SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2519613 dari program pendidikan IPA. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di MTS Swasta Nurul Iman dengan materi Sistem Pernapasan pada Manusia di kelas 8. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Untuk berdoa, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Silahkan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
dibersihkan ya, diambil ya. Bersihkan tempat duduk masing-masing. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan perbedaan antara inspirasi atau menghirup napas dan ekspirasi atau menghembuskan napas. Kemudian siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi organ-organ utama yang berperan dalam pernapasan, khususnya diafragma sebagai otot utama yang menggerakkan paru-paru. Selanjutnya, siswa mampu merakit model paru-paru sederhana menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan. Selanjutnya lagi, siswa dapat menguji model yang telah dibuat dan mengamati perubahan yang terjadi saat diafragma digerakkan. Tujuan selanjutnya, siswa dapat mendemonstrasikan model paru-paru sederhana di depan kelas dan menjelaskan prosesnya dengan runtun. Kemudian, siswa dapat merumuskan hipotesis, melakukan pengamatan, dan menganalisis hasil untuk membuktikan atau menyanggah hipotesis awal mereka. Dan siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas praktikum dan berdiskusi. Terakhir, siswa dapat bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas praktikum dan berdiskusi untuk mencapai permasalahan bersama. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah, Ibu akan menampilkan video seseorang yang sedang berolahraga. Silakan kalian perhatikan video yang akan Ibu putar ya. Ya, Bu. Ini adalah video seseorang yang sedang berolahraga. Ya, silakan perhatikan. Oke. Ini adalah video seorang anak yang lagi berlari. Silakan perhatikan ya. Dan setelah kalian melihat video yang Ibu tampilkan, apa kira-kira yang terlintas dalam pikiran kalian? Normal nggak saatnya bernapas? Antara video pertama, kemudian video kedua, normal nggak? Apa yang kalian rasakan? Normal atau tidak? Normal atau tidak? Tidak kan? Tidak kan? Kalau orang yang saat berlari, dia mengatur pernapasannya sesuai dengan kehendak tidak? Nah, sedangkan video kedua, dia mengatur pernapasan dengan keadaan takut. Kenapa? Karena dikejar sama bebek. Ya, itu oke. Kira-kira menurut kalian apa yang terjadi pada tubuh di dalam video tadi? Capek, oke. Terus lagi? Sesak nafas, oke. Apa lagi? Ketakutan. Jadi ada perubahan antara kita berdiam diri, bernapas, dengan kita beraktivitas, itu ada perbedaan.
organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Lalu, bagaimana dengannya peliharaan Pipo? Buat hewan yang hidup di air, alat pernafasannya beda kan? Sebagai hewan yang hidup di air, ikan memiliki alat pernafasan unik yang dapat menyaring oksigen di dalam air yang disebut insang. Insang terdiri atas lengkung insang. Kita cari pernapasan kita. Baik, setelah kita melihat video yang Ibu tampilkan tadi, dapat kita lihat bahwa pernapasan itu adalah menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kita menghirup oksigen, kemudian kita keluarkan karbon dioksida. Oke, dari video yang kita lihat tadi, kalian sudah paham organ-organ pernapasan pada manusia? Silahkan sebutkan. Yang pertama adalah ya, oke, itu adalah organ-organ pernapasan pada manusia. Ya. Kemudian lagi, setelah melihat atau mendengar dari video tadi, bagaimana cara udara bisa masuk dan keluar dari paru-paru kita? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Udara masuk ke paru-paru saat diafragma berkontraksi dan turun, memperluas rongga dada dan menciptakan tekanan lebih rendah di dalam paru-paru, sehingga udara terdorong masuk melalui hidung atau mulut. Trakea, bronkus, dan bronkiolius menuju alveolus. Sebaliknya, udara keluar saat diafragma relaksasi dan naik, menyusutkan rongga dada, meningkatkan tekanan di dalam paru-paru dan mendorong udara keluar. Ya, oke. Siapa lagi yang bisa jawab? Ya, silakan yang nomor 2. Silakan. Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ya, oke. Berarti kalian sudah paham ya apa itu sistem pernapasan, organ pernapasan. Sudah paham ya? Oke. Untuk selanjutnya, Ibu minta kalian lompat-lompat kecil di tempat kalian selama 30 detik. Kemudian kalian pegang dada kalian. Kalian hitung berapa denyut napas yang kalian rasakan. Nanti itu ya. Sekarang kan dalam posisi duduk nih. Silakan Bu Ibu hitung. Silakan mulai. Sekarang pegang dada masing-masing. Oke, selama 30 detik. Oke, mulai. Oke, stop. Silakan kalian tulis berapa denyut napas kalian yang kalian rasakan. Silakan tulis ya, tulis. Kemudian silakan kalian berdiri, kemudian loncat-loncat kecil di tempat masing-masing selama 30 detik juga. Sudah, silakan berdiri selama
silakan hitung. Nah, silakan duduk. Silakan kalian buat di buku kalian berapa denyut napas sebelum dan sesudah beraktivitas. Nanti Ibu minta tugasnya. Tuh. Ibu akan membagi kalian kelompok dengan 3 kelompok. Sebelum kalian Ibu bagi menjadi 3 kelompok, silahkan kalian ambil kartu yang Ibu berikan. Kartu yang Ibu berikan, kemudian masing-masing kelompok menyusun organ pernapasan sesuai dengan kartu yang kalian dapat. Paham? Paham. Nah, kalau paham silahkan ambil di sini, di depan. Ya, silakan. Ayo. Kelompok satu berarti dia dapat. Aku berarti kelompok satu lagi bawa kasih kelompok ini ya. Nah, ayo yang dapat silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Duduk dulu kan? Sudah dikasih kelompoknya. Silakan duduk. Duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, karena kalian sudah duduk berkelompok, kita akan melakukan praktikum sederhana. Apa praktikumnya? Praktikumnya adalah membuat model paru-paru sederhana. Yang mana alatnya adalah botol plastik. Ini ya, perhatikan ya, nanti Ibu bagikan cara kerjanya atau LKPD yang harus kalian kerjakan. Lembar kerjanya, kemudian cara praktikumnya Ibu bagikan, alat praktikumnya Ibu bagikan, nanti silahkan kalian baca, kemudian kalian kerjakan. Sudah paham ya? Nanti perhatikan dulu, perhatikan Ibu dulu. Misalnya, botol ini adalah kalian pakai sebagai rongga dada. Berarti botol ini adalah fungsinya sebagai rongga dada. Oke. Kemudian lagi, balon akan berfungsi sebagai paru-paru. Kemudian lagi, karet atau plastik ini berfungsi sebagai diafragma. Sudah paham kan? Sudah paham? Ibu bagikan cara kerjanya, silakan kalian membuatkan cara kerjanya. Kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kesimpulan dari apa yang kalian lakukan. Oke. Oke, lanjutin. Tidak apa itu. Paru-parunya. Sudah melakukan praktikumnya? Ya, setelah kalian melakukan praktikumnya, silakan kalian tampil berkelompok di depan dan berikan kesimpulannya dan jawab pertanyaan yang Ibu berikan kepada masing-masing kelompok. Paham kan? Ya, oke. Sebelum kita tampil kelompok, kita akan melaksanakan ice breaking dulu. Oke? Satu, dua, tiga. Ayo belajar proses pernapasan manusia. Hidup sekali, tolong dibantu
Oke, sekarang silakan untuk kelompok 1 tampil ke depan. Kesimpulannya, hasil praktiknya silakan dibacakan. Ayo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan kesimpulan dari praktikum kami, yaitu membuat model paru-paru sederhana adalah bahwa sistem pernapasan manusia bekerja berdasarkan prinsip perubahan tekanan udara di dalam rongga dada. Model ini secara visual menunjukkan hubungan antara diafragma dan paru-paru. Cara kerja model: ketika diafragma ditarik ke bawah atau inspirasi, gerakan ini meningkatkan volume di dalam botol atau rongga dada. Peningkatan volume menyebabkan tekanan udara di dalam botol menjadi lebih rendah daripada tekanan atmosfer di luar. Akibatnya, udara dari luar akan masuk melalui saluran atau tenggorokan dan mengisi balon atau paru-paru, menyebabkan balon mengembang. Hal ini meniru proses manusia menghirup nafas. Yang kedua, ketika diafragma didorong ke atas atau ekspirasi, gerakan ini mengurangi volume di dalam botol. Penurunan volume menyebabkan tekanan udara di dalam botol menjadi lebih tinggi daripada tekanan atmosfer di luar. Akibatnya, udara di dalam balon atau paru-paru didorong keluar melalui selatan, menyebabkan balon mengempis. Ini meniru proses manusia menghembuskan nafas. Ya, tarik. Kemudian lepaskan secara perlahan. Ya, kembiskan. Ya, oke. Ya, lanjutkan pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi. Apa yang terjadi pada balon saat menarik diafragma ke bawah? Saat diafragma balon di bagian bawah botol ditarik ke bawah, volume ruang di dalam botol akan bertambah. Penambahan volume ini menyebabkan tekanan udara di dalam botol menjadi lebih rendah daripada tekanan udara di luar botol. Karena udara bergerak dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah, udara dari luar botol akan terdorong masuk melalui sedotan atau tenggorokan. Udara ini kemudian mengisi balon-balon kecil di dalam botol, menyebabkannya mengembang. Proses ini sama persis dengan yang terjadi pada paru-paru manusia saat kita bernapas. Saat otak diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, paru-paru akan mengembang dan terisi udara. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saat kamu menarik diafragma ke bawah, balon-balon di dalam botol akan mengembang. Ini meniru cara kerja paru-paru saat kita menghirup nafas. Apa yang terjadi saat mendorong diafragma ke atas? Saat mendorong diafragma ke atas, balon akan mengembis. Gerakan ini mengurangi volume ruang di dalam botol yang meningkatkan tekanan udara di dalamnya. Udara di dalam balon dipaksa keluar melalui sedotan, meniru proses menghembuskan nafas. Apakah yang terjadi pada balon saat kalian mendorong diafragma ke atas? Saat kalian menarik diafragma ke bawah, balon akan mengembang. Hal ini terjadi karena menarik diafragma ke bawah meningkatkan volume ruang di dalam botol, yang menyebabkan tekanan udara di dalamnya menurun. Udara dari luar botol kemudian mengalir ke dalam melalui sedotan atau tenggorokan untuk mengisi ruang tersebut, menyebabkan balon atau paru-paru mengembang. Mungkin itu dari diskusi praktik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil kesimpulan dari praktikum, yaitu model paru-paru sederhana. 1. Proses inspirasi menghirup udara. Tarik balon besar diafragma ke arah bawah. Anda akan melihat kedua balon kecil di dalam botol mengembang dan terisi udara. Ini meniru proses inspirasi pada manusia, di mana otot diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, menciptakan tekanan negatif di dalam rongga dada. Tekanan yang lebih rendah di dalam botol menyebabkan udara dari luar masuk melalui sedotan dan mengisi balon, membuatnya mengembang. Tekanan udara di dalamnya menurun. Udara dari luar botol kemudian mengalir ke dalam melalui sedotan tenggorokan untuk mengisi ruangan tersebut, menyebabkan balon-balon baru mengembang. Ya, sudah tutup. Hanya ini hasil pengamatan dari kesimpulan dari praktikum kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.